Selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 8, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loh Ari Darmayanti, absen 9, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nadira Aulia Yuwana Putri, nomor absen 18. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai analisis obligasi. Yang dimana analisis obligasi mempunyai pokok-pokok pembahasan. Yang pertama itu mampu mendefinisikan pengertian obligasi, dan yang kedua itu mampu melakukan penilaian harga obligasi. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi pertama yaitu definisi obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Nah, obligasi adalah surat utang atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai bentuk pinjaman. Di mana dalam obligasi penerbit atau debitur berjanji untuk membayar sejumlah bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, kreditur, dan melunasi pokok utang pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Di mana obligasi biasanya digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama menurut BIE 2010, yang dimana obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menurut Fakhrudin 2008, yang dimana obligasi sebagai surat utang yang dikeluarkan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu. Di mana kupon obligasi yang diterima pemodal secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo, dapat dikatakan bahwa obligasi merupakan efek pendapatan tetap. Selanjutnya, menurut Amrullah 2007, yang dimana obligasi memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik sekuritas pendapatan tetap, atau juga bisa disebut fixed income securities lainnya, yaitu yang pertama seperti surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, yang kedua yaitu memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo, yang ketiga yaitu memberikan pendapatan secara periodik, dan yang terakhir itu ada nilai nominal. Nah, nilai nominal obligasi disebut juga nilai pari atau par value, stated value, face value, atau nilai kopur. Nah, yang terakhir yaitu menurut Manarung et al. 2008, yang dimana 4 ketentuan yang menjadi daya tarik obligasi adalah yang pertama, emiten membayar bunga dalam jumlah tertentu yang dibayarkan secara reguler. Nah, yang kedua yaitu emiten akan membayar kembali pinjaman tersebut dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu obligasi mempunyai jatuh tempo yang telah ditentukan ketika obligasi habis masanya, dan pinjaman harus dibayar penuh pada nilai nominal. Nah, yang terakhir itu ada tingkat bunga atau kompetitif, dapat dibandingkan dengan keuntungan yang didapat investor dari tempat lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, materi yang kedua yaitu penilaian harga obligasi. Penilaian harga obligasi merupakan proses penting dalam investasi yang melibatkan berbagai faktor untuk menentukan nilai wajar dari obligasi.
Nilai obligasi dipengaruhi oleh beberapa elemen utama, termasuk tingkat kupon, waktu jatuh tempo, dan kondisi pasar saat ini. Berikut adalah komponen utama dalam penilaian harga obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal atau face value. Nilai nominal adalah jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Biasanya nilai nominal ini adalah Rp1.000.000 atau angka lain yang ditetapkan saat penerbitan obligasi. Yang kedua, kupon atau coupon rate. Kupon adalah tingkat yang dibayarkan penerbit obligasi kepada pemegang obligasi secara berkala. Pembayaran kupon bisa dilakukan secara tahunan, setengah tahun, atau triwulan, tergantung pada perjanjian penerbitan obligasi. Yang ketiga yaitu tingkat bunga pasar atau market interest rate. Tingkat bunga pasar sangat mempengaruhi harga obligasi. Ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi dari tingkat bunga kupon, harga obligasi cenderung turun. Sebaliknya, ketika tingkat bunga pasar lebih rendah, harga obligasi cenderung naik. Yang keempat yaitu ada jatuh tempo atau maturity. Jatuh tempo adalah waktu yang tersisa hingga obligasi tersebut harus dilunasi. Obligasi dengan jatuh tempo yang lebih lama cenderung lebih beresiko karena perubahan tingkat bunga di masa depan bisa lebih tidak pasti yang mempengaruhi harga obligasi saat ini. Baik, komponen kelima yaitu ada risiko kredit atau credit risk. Risiko kredit terkait dengan kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi. Semakin tinggi risiko kredit penerbit, semakin tinggi tingkat bunga yang biasanya ditawarkan, namun harga obligasi di pasar bisa lebih rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Sudarwati mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga obligasi adalah yang pertama yaitu likuiditas obligasi. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jangka panjangnya dengan harta yang dimilikinya. Obligasi yang liquid ialah obligasi yang banyak beredar di kalangan pemegang obligasi dan sering diperdagangkan oleh investor di pasar modal. Likuiditas mempengaruhi harga obligasi karena investor membutuhkan kompensasi untuk biaya transaksi. Selanjutnya itu ada tingkat kupon atau bunga. Kupon adalah suku bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Bisa berjangka waktu kuartal, semesteran, atau tahunan. Yang jangka pembayaran ditentukan sebelum sampai masa jatuh tempo obligasi tersebut. Nilai kupon obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi menarik bagi calon investor karena nilai kupon yang tinggi akan memberikan yield atau pengembalian yang lebih besar pula. Selanjutnya itu ada jangka waktu jatuh tempo. Setiap obligasi memiliki masa jatuh tempo, yakni tanggal di mana nilai pokok kewajiban atau obligasi harus dilunasi oleh penerbit obligasi. Kewajiban pembayaran ini dihindari jika dilakukan penebusan obligasi atau pembelian kembali obligasi tersebut sebelum masa jatuh tempo oleh penerbit obligasi. Risiko tingkat bunga akan lebih tinggi pada obligasi yang memiliki masa jatuh tempo yang lebih panjang dibandingkan dengan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih singkat. Karena makin panjang masa jatuh tempo, maka lama obligasi tersebut akan dilunasi dan akan makin lama pula pemegang obligasi menggantinya dengan obligasi baru yang memiliki kupon lebih tinggi. Yang terakhir itu ada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Harga obligasi juga akan dipengaruhi oleh pergerakan IHSG di pasar bursa. Semakin baik kondisi IHSG, mengisyaratkan investor akan merasakan tertarik untuk berinvestasi saham dibanding obligasi. Selanjutnya ada hubungan harga obligasi dengan tingkat bunga. Harga obligasi berhubungan terbalik dengan tingkat bunga pasar. Jika tingkat bunga pasar naik, harga obligasi turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar turun, harga obligasi naik. Ini terjadi karena investor mencari obligasi yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasar.
Obligasi dijual di atas par atau premium terjadi ketika kupon obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Dan obligasi dijual di bawah par atau diskon terjadi ketika kupon obligasi lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Selanjutnya yaitu risiko dalam penilaian obligasi. Dalam penilaian obligasi ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu risiko suku bunga atau interest rate risk, yaitu harga obligasi berfluktuasi dengan perubahan suku bunga. Yang kedua yaitu risiko kredit atau credit risk, yaitu kemungkinan penerbit obligasi gagal membayar kupon atau mengembalikan pokok pinjaman. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu risiko bahwa obligasi tidak dapat dijual dengan mudah tanpa penurunan harga. Yang keempat yaitu ada risiko inflasi atau inflation risk, yaitu inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli pengembalian obligasi. Selanjutnya itu ada rumus penilaian harga obligasi. Harga obligasi dihitung sebagai nilai sekarang atau present value dari pembayaran kupon dan pengembalian nilai nominal pada saat jatuh tempo. Rumus dasar untuk menghitung harga obligasi bisa dilihat di atas. Selanjutnya itu penilaian obligasi kupon. Yang pertama, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond adalah obligasi dengan pembayaran bunga tetap selama masa berlaku obligasi. Yang kedua, obligasi kupon mengambang atau floating rate bond, yang dimana obligasi dengan pembayaran kupon yang berubah-ubah sesuai dengan acuan suku bunga tertentu, seperti LIBOR atau suku bunga acuan lainnya. Selanjutnya ada penilaian obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond adalah obligasi yang tidak membayar bunga secara berkala, tetapi dijual dengan harga diskon dari nilai nominalnya. Nilai dari obligasi ini diperoleh dengan cara menghitung nilai sekarang dari nilai nominal yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Rumusnya bisa dilihat di atas, yang dimana F adalah nilai nominal obligasi dan R adalah tingkat bunga pasar. Selanjutnya ada yield to maturity atau YTM. YTM adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor jika obligasi dipegang saat jatuh tempo. YTM memperhitungkan semua pembayaran kupon dan perbedaan antara harga beli dan nilai nominal yang akan diterima pada jatuh tempo. Rumus YTM lebih kompleks dan biasanya dihitung dengan pendekatan numerik atau menggunakan kalkulator finansial. Namun secara sederhana, YTM adalah tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua arus kas obligasi atau kupon dan nilai nominalnya. Baik, kesimpulannya yaitu analisis obligasi adalah bahwa obligasi menawarkan imbal hasil tetap dengan risiko yang bervariasi tergantung pada peringkat kredit dan durasi. Obligasi berisiko rendah seperti obligasi pemerintah memberikan imbal hasil lebih kecil, sedangkan obligasi dengan peringkat kredit rendah menawarkan imbal hasil lebih tinggi, tetapi risiko gagal bayar yang lebih besar. Sensitivitas terhadap suku bunga, likuiditas, dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi harga obligasi. Obligasi juga berperan penting dalam diversifikasi portofolio dan stabilitas investasi jangka panjang. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata maupun kalimat yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami lanjutkan ke sesi diskusi. Selamat malam. Terima kasih.